tidak terbaca atau sulit dipahami jadi ciphertext tentu menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah algoritma matematis. Sedangkan di waktu dulu juga banyak cara, tapi tidak selalu menggunakan algoritma matematis. Nah, sedangkan tujuan utama daripada kriptografi sendiri adalah melindungi kerahasiaan, integritas, dan autentikasi informasi. Nah, itu salah satu titik utama kriptografi. Ya, kerahasiaan. Salah satu tujuan utama kriptografi adalah menjaga kerahasiaan informasi dengan mengenkripsi data, mengubah plain text menjadi ciphertext. Hanya orang yang memiliki kunci enkripsi yang tepat yang dapat membaca atau mengakses informasi tersebut. Ini mencegah akses yang tidak sah atau pencurian data. Seperti saya sampaikan tadi, kalau menggunakan berbagai algoritma matematis, itu zaman sekarang mungkin ya. Pada zaman tertentu di mana algoritma matematika sudah ditemukan dan digunakan. Zaman dulu belum ada. Contohnya waktu zaman Indian ya kan, atau natif Amerika. Mereka belum ada algoritma matematisnya, adanya ya pesan asap. Tapi tetap pesan asap itu mempunyai kode-kode sendiri sehingga adanya kerahasiaan kan gitu. Dan hanya orang yang memiliki pengetahuan tentang kode pesan asap tersebutlah yang dapat membaca atau mengartikan informasi tersebut. Contohnya seperti ini. Orang yang di tengah ini bisa menerima pesan tapi tidak mengerti isi pesan. Nah, ini adalah salah satu tujuan daripada kriptografi, yaitu kerahasiaan. Tujuan berikutnya daripada kriptografi adalah memastikan integritas data. Dengan menggunakan tanda tangan digital dan fungsi hash, pengguna dapat memverifikasi bahwa data tidak diubah atau dimanipulasi selama transit atau penyampaian. Nah, ini belum bisa. Zaman dulu belum bisa. Karena zaman dulu kan belum ada. Baik lagi ya, belum ada algoritma matematik. Dan belum diimplementasikan. Sehingga belum ada namanya penggunaan tanda tangan digital atau fungsi hash. Sehingga yang terjadi adalah bisa saja zaman dulu ketika satu pihak mengirimkan pesan asap, gitu kan, dan satu pihaknya sedang menerima pesan asap tersebut, di tengah-tengah ada orang yang juga mengirimkan pesan asap, sehingga pesan yang ada itu bercampur antara pesan dari orang yang satu yang benar-benar mengirim pesan dengan pesan dari orang yang untuk mengacaukan, sehingga orang yang menerima pesan ini juga, ini benar nggak sih, gitu kan, autentikasinya tidak bisa dipastikan. Zaman dulu masih lebih sulit, kecuali mereka punya suatu teknik yang tidak menggunakan algoritma matematis gitu kan, tapi lebih ke arah yang lain, bisa tahu bahwa oh asap ini sudah dikacaukan oleh asap yang lain gitu. Tapi seperti ini. Jadi tujuan kriptografi adalah integritas, ya, memastikan bahwa data itu tidak diubah selama pengiriman atau penyimpanan kalau dalam kasus modern sekarang. Nah, tujuan lain dari kriptografi adalah autentikasi. Jadi kriptografi digunakan untuk mengautentikasi identitas sumber data atau pesan. Ini benar nggak sih orang ini yang ngirim atau identitas ini yang ngirim? Bukan identitas dari yang mencoba memalsukan. Nah, kalau ini kasusnya lebih, kalau tadi kan integritas data, berarti sebagian data masih yang benar masih terkirim, walaupun dikacaukan oleh data asap yang lain. Gitu kan. Jadi asap yang benar masih terkirim dan masih terlihat oleh pihak lain. Gitu. Kalau yang integritas ya, kalau kasus yang ini ya, nah kasus yang integritas ini asapnya masih terlihat dari pengirim asal, walaupun tercampur dengan orang yang mengacaukan dengan pesan asap yang lain, tapi masih ada bagian daripada si asap yang asli. Nah, pada bagian autentikasi, ini asapnya itu benar-benar bukan berasal daripada orang yang mengirim, sudah disadap. Nah, ini zaman dulu gitu ya kan. Jadi walaupun asap ini dikirimkan, tapi bagaimana caranya agar asap itu tidak terlihat oleh orang yang harusnya menerima, tapi digantikan oleh asap lain yang orang yang lain itu malah menganggap bahwa itu adalah asap dari pihak yang memberikan pesan. Seperti ini ya. Jadi yang di tengah ini, jadi natif Amerika zaman dulu berperang, misalnya bisa dibandingkan seperti itu, pesan asapnya malah disedot, gitu kan, digantikan dengan benar-benar pesan asap baru yang memang tidak mengandung pesan yang aslinya. Nah, seperti itu. Ini masuk ke dalam
autentikasi. Jadi kalau untuk zaman modern sekarang, kriptografi itu menyediakan layanan autentikasi, sehingga memastikan bahwa pesan atau data berasal dari entitas yang sah, bukan dari entitas yang mencoba melakukan pemalsuan. Nah, ini yang tengah ini adalah entitas yang mencoba melakukan pemalsuan. Banyak ya rekan-rekan, pernah kantor tempat saya bekerja dulu, pernah kantor tempat saya bekerja dulu, bukan secara teknologi mereka. Dalam arti kata bukan secara database kita diretas gitu, bukan. Tapi mereka melakukan phishing. Mereka mengaku sebagai seseorang. Ngirim kepada bagian procurement, ini harus dibayar gitu, agar barang Anda bisa dikirim. Kena ribuan dolar dikirim ke rekening yang salah. Pihak yang ngasih menanyakan, kok belum dibayar? Pihak kantor nyatakan bahwa sudah dibayar, baru kita tahu ada sesuatu. Kita dikumpulkan. Setelah kita gitu kan, dari pihak procurement sendiri mendapatkan email yang memalsukan diri mereka bahwa mereka adalah vendor untuk alat tersebut. Ya udah gitu. Emailnya bukan email virus, tapi memang si orang tersebut memasukkan diri. Nah, ini harusnya menggunakan saluran yang telah menggunakan kriptografi. Kalau saluran yang sudah menggunakan kriptografi, hal ini bisa dicegah. Saat itu kantor belum menggunakan kriptografi karena sudah mereka merasa percaya. Nah, baru setelah itu kita adakan peningkatan. Kita menggunakan namanya proses dalam arti kata kita menggunakan memastikan dulu identitas. Jadi sebelum melakukan pembayaran, kita telepon dulu orangnya. Benar nih gitu kan, kalian ngirim email, kalian mengirim invoice dengan ini gitu. Jadi kita menggunakan saluran lain yang untuk memastikan bahwa pesan tersebut memang dikirimkan dari orang yang sah. Sejak kejadian itu, bayangkan rekan-rekan, ribuan dolar. Oke. Kalau alhamdulillah IT nggak kena, karena itu bukan virus, tapi itu lebih ke arah phishing. Phishing itu yang dikejar adalah kelemahan manusia, bukan kelemahan sistem. Bedanya ya rekan-rekan. Beda kalau mereka ngeretas database kita, itu beda. Yang kena pasti IT. Tapi ini yang digunakan adalah phishing. Nah, sebenarnya tadi tuh kalau kita menggunakan kriptografi, hal ini bisa dicegah. Berikutnya adalah layanan yang disediakan oleh kriptografi adalah near penyangkalan atau non repudiation. Maksudnya apa? Kriptografi digunakan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan. Gitu. Orang sana ngirim invoice tapi ngakunya enggak. Nah, kriptografi itu bisa sebagai sarana untuk memastikan bahwa orang tersebut tidak bisa ngelak apabila memang mereka telah mengirimkan. Karena ada aturan-aturannya. Sebelum pesan itu dikirim, harus ditandatangani digital dulu, harus menggunakan kode autentikasi dulu, setelah itu baru dibungkus, baru dikirim. Jadi tidak bisa disangkal. Ya, oke. Apakah sudah cukup jelas tentang tujuan kriptografi dan manfaat dari kriptografi bagi rekan-rekan? Insya Allah jelas, Pak. Ya, lebih inilah ya, lebih memberikan tujuan kriptografi itu lebih memberikan kenyamanan bagi kita. Jangan sampai terjadi hal-hal tersebut. Sebentar lagi, nanti kita sambung lagi. Nah, masih ada lagi, masih dalam pengenalan kriptografi, poin 5, 6, 7, dan 8, 9, ini udah di dunia digital kita sekarang. Oke. Nah, bagaimana dengan sejarah kriptografi? Dari zaman kuno hingga kini. Tadi kan kalau kita definisi kriptografi menggunakan algoritma matematis, zaman dulu mungkin belum semuanya. Gitu. Nah, Mesir kuno itu menggunakan hieroglif kriptografi. Apa itu? Mengenkripsi teks-teks berharga dalam bentuk hieroglif yang tidak dapat dipahami oleh orang asing. Jadinya mungkin misalnya ada huruf A sampai Z, lalu kita sepakat dengan A sampai Z aja, kita tambahin huruf lain, tapi yang orang lain nggak boleh tahu, hanya komunitas kita aja gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih hieroglif kriptografi. Tidak menggunakan algoritma matematis, tapi menyepakati karakter baru yang tidak diketahui oleh sebagian besar orang. Gitu. Hanya komunitas tertentu aja yang. Contoh adalah hieroglif kriptografi. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi nggak semua, kayak orang umum nggak tahu, masyarakat umum nggak tahu, hanya kalangan-kalangan tertentu. Nah, seperti itu. Nah, Yunani kuno menggunakan namanya
ini SCY Tale, Sitel. Nah, alat kriptografi ini sama, tidak juga menggunakan algoritma matematis, tapi menggunakan batang berbentuk silinder. Nah, dengan melilitkan tali yang ada tulisannya, kalau batang silindernya itu pas dengan talinya, baru akan terbaca kalimat yang mempunyai arti. Jadi rekan-rekan coba lihat, ini kalau batang silindernya lebih besar, itu tidak akan tertulis kill the king tomorrow midnight, tidak akan. Atau apabila batang silindernya kecil gitu, nggak akan tertuliskan kill king tomorrow midnight. Tapi apabila batang silindernya ukurannya pas, ya kan, saya sepakatin, ini pesannya batang silindernya yang ukuran 3 ya, gitu. Dan sepakatin. Gitu. Nanti kamu pakai ukuran batang 3 ya, gitu. Saya kirim pesannya. Oke. Mereka udah tahu nih, pesan berikutnya akan harus menggunakan batang yang 3. Kirim pesannya, tinggal dililitkan. Dapat. Oh, ini pesannya. Itu Yunani kuno. Oke. Lalu ada kekaisaran Romawi. Nah, baru mulai ini juga menggunakan enkripsi terhadap pergeseran huruf. Nah, pergeseran huruf dalam ajab sejumlah tertentu. Kalau tadi hieroglif dia menambah set huruf baru yang tidak diketahui oleh banyak orang, hanya untuk kalangan tertentu. Nah, kalau Caesar Cipher, oke, semua orang bisa tahu ada huruf A sampai Z, tapi dia geser. Nah, dengan pergeseran tersebut jadi tidak terbaca kan. Nah, seperti ini ya, rekan-rekan. Salah satu contoh Caesar Cipher alat yang bisa dipakai. Jadi menggeser huruf A, digeser berapa ke kanan, jadi ini. Gitu. Oke, sudah bisa rekan-rekan. Kalau kita break dulu, insya Allah saya juga akan ke masjid dulu, sholat isya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Sebenarnya tadi itu rekan-rekan. Mungkin kita sudahkan dulu pertemuan kali ini. Karena untuk materi minggu kedua pun perlu saya susun. Lagi. Seperti saya sampaikan tadi, untuk minggu kedua ini lebih ke arah tentang melanjutkan konsep dasar tentang plain text tadi, teks asli, ciphertext yang sudah terenkripsi, dan kunci enkripsi itu sendiri. Lalu jenis-jenis kunci seperti asimetris dan simetris, lalu algoritma kriptografinya, simetris dan asimetris, lalu serangan terhadap enkripsinya. Jadi mungkin saya cukupkan dulu untuk pertemuan kita. Saya akan gunakan waktu yang ada untuk membuat menyusun materi minggu kedua dan akan saya share insya Allah rekan-rekan malam ini juga untuk rekan-rekan bisa baca ya. Jadi untuk harusnya ada tugas untuk minggu kedua, namun karena materinya belum saya susun, berarti nanti akan saya berikan materinya dulu. Tugas minggu keduanya kita bahas minggu depan lagi. Oke, rekan-rekan, ada pertanyaan sebelum saya tutup pertemuan kita minggu ini? Mungkin cukup, Pak. Betul ya? Oke. Baik, kalau gitu saya tutup pertemuan kita untuk minggu ini. Saya akan kabari tentang materi pertemuan kedua di grup. Ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak.